Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk membahas pertidaksamaan nilai mutlak, terlebih dahulu Anda harus mengetahui tanda-tanda yang sering dipakai dalam pertidaksamaan, baik di nilai mutlak maupun pertidaksamaan di materi lainnya. Nah, berikut adalah tanda-tanda yang membuat pertidaksamaan. Yang pertama, lebih dari, kemudian lebih dari sama dengan, kemudian kurang dari, dan yang berikutnya kurang dari sama dengan. Kemudian, nah di sini misalkan fungsi fx atau gx, yaitu suatu fungsi linier yang memuat satu variabel x dengan k lebih besar sama dengan 0. K ini artinya konstanta, dia lebih besar sama dengan 0 atau bilangan lebih besar sama dengan 0, maka berlaku sifat nilai mutlak sebagai berikut. Nah, sifat-sifatnya yang pertama yaitu mutlak fx kurang dari k. Mutlak fx kurang dari k dapat diubah menjadi fx lebih besar dari negatif k dan kurang dari k. Kemudian yang kedua, mutlak fx kurang dari sama dengan k dapat diubah menjadi fx lebih besar sama dengan negatif k dan kurang dari sama dengan k. Kemudian yang ketiga, mutlak fx lebih dari k dapat diubah menjadi fx kurang dari negatif k atau fx lebih dari k. Kemudian yang keempat, mutlak fx lebih dari sama dengan k dapat diubah ke fx kurang dari sama dengan negatif k atau fx lebih dari sama dengan k. Kemudian yang kelima yaitu mutlak fx lebih dari a dan kurang dari b dapat diubah menjadi fx lebih dari a dan kurang dari b atau fx lebih dari negatif b dan kurang dari negatif a. Kemudian yang keenam yaitu mutlak fx kurang gx. Nah, kalau ini tanda di dalam ini dapat diubah menjadi, ini kan kurang dari. Kalau kurang dari dapat diubah menjadi lebih dari sama dengan atau lebih dari atau lebih dari. Ini juga, ini karena kurang dari bisa juga dirubah menjadi kurang dari sama dengan. Nah, kalau bentuknya di sini misalnya soalnya permintaannya kurang dari, berarti dapat diubah menjadi fx ditambah dengan gx dikali dengan fx kurang gx kurang dari 0. Kalau di sini, karena di sini tandanya kurang dari, berarti di sini juga tandanya kurang dari. Kalau di sini tandanya lebih dari sama dengan, berarti di sini juga lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian sifat yang ketujuh yaitu mutlak fx dibagi dengan mutlak gx kurang dari k. Nah, ini tanda ini juga yang kurang ini dapat diubah menjadi lebih dari atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, karena di sini kurang dari, tandanya juga nanti akan dibahas kurang dari di sini karena di sini kurang dari dapat diubah menjadi mutlak fx kurang dari k dikali dengan mutlak gx, sehingga fx ditambah k dikali gx dikali dengan fx kurang k dikali dengan gx. Nah, itu adalah sifat-sifat dari nilai mutlak. Nah, untuk lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu dimana mutlak fx kurang dari k dapat diubah menjadi fx lebih dari negatif k dan kurang dari k. Nah, contohnya di sini langsung saya sertakan, yaitu tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak 3x dikurangi 2 kurang dari 5. Nah, kita jawab langsung. Jadi kita tulis ulang kembalian dari soal ini, kita turunkan di bawah sehingga kita ubah menjadi seperti sifatnya yang ada di atas ini, yang mana 3x kurang 2 ini sebagai fx dan 5 ini sebagai k, sehingga kita masukkan di sini negatif 5 di sisi kirinya dan 5 di sisi kanannya seperti sifat yang ada di atas ini.
Nah, sehingga target kita adalah mencapai bagaimana memperoleh nilai X. Nah, sehingga ini kan 3X dikurangi 2 sebagai Fx, maka 5 ini sebagai K, yang mana seperti definisi yang sifat yang ada di atas. Sehingga negatif 2 ini pindah ruas menjadi positif 2, baik di sisi kiri, sisi kanan maupun sisi kiri. Negatif pindah ruas menjadi positif, jadi dipindahkan ke sisi kiri dan sisi kanannya, sehingga menghasilkan negatif 5 tambah 2 kurang dari 3X kurang dari 5 tambah 2, sehingga memperoleh negatif 3 kurang dari 3X kurang dari 7. Sehingga target kita adalah memperoleh nilai X, sehingga 3 ini kita harus bagikan dengan negatif 3 dibagi 3 dan 7 dibagi juga dengan 3, sehingga memperoleh jadi X lebih besar dari negatif 3 bagi 3 dan X kurang dari 7/3, sehingga memperoleh X lebih besar dari negatif 1 dan kurang dari 7/3. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu untuk setiap X di mana X lebih besar dari negatif 1 dan kurang dari 7/3, X elemen real. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua beserta sifatnya. Nah, untuk contoh yang kedua dengan sifatnya yaitu ini hanya tandanya sama, hanya di atas kurang dari dan ini kurang dari sama dengan. Nah, kalau di sini fungsinya fx, mutlak fx kurang dari sama dengan k, nah dapat diubah menjadi fx lebih besar sama dengan negatif k kurang dari sama dengan k. Nah, di sini saya sudah disediakan contoh. Tentukan himpunan penyelesaian perinterasamaan mutlak 2 dikurangi 4x kurang dari sama dengan 6. Nah, kalau bentuk soal seperti begini, jadi kita harus mensiasati negatif 4x ini menjadi positif. Jadi caranya harus dikalikan dengan negatif, sehingga memperoleh negatif, kita anggap ini dikalikan dengan negatif 1. Jadi negatif 1 dikali dengan 2 yaitu negatif 2. Negatif 1 dikali dengan 4x menjadi positif 4x, sehingga kita memperoleh mutlak 4x dikurangi 2 kurang dari sama dengan 6. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kita masuk ke sifatnya, seperti sifatnya yang di atas, yang mana 6 ini sebagai k dan 4x kurang 2 ini sebagai fx. Jadi kita letakkan fx nya di tengah dan k nya sebagai 6 kita letakkan di sisi kiri dan sisi kanannya, seperti sifat yang ada di atas ini. Sebelah kirinya ditulis dengan negatif 6 dan sisi kanannya ditulis dengan 6 atau positif 6, sehingga dapat dibaca menjadi 4x dikurangi 2 lebih besar sama dengan negatif 6 dan kurang dari sama dengan 6, sehingga negatif 2 ini harus dipindahkan ke sisi kiri, sisi kanan maupun sisi kiri. Negatif pindah ruas menjadi positif ke sisi kanan dan negatif 2 ini juga dipindahkan ke sisi kiri menjadi positif 2, sehingga memperoleh negatif 6 ditambah 2 kurang dari sama dengan 4x kurang dari sama dengan 6 ditambah 2, sehingga memperoleh negatif 4 kurang dari sama dengan 4x kurang dari sama dengan 8, sehingga negatif 4 dibagi 4 dan 8 juga dibagi 4, sehingga memperoleh negatif 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2. Jadi kalau ini dibaca di mana x lebih besar sama dengan negatif 1 dan x kurang dari sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk setiap x di mana x lebih besar sama dengan negatif 1 dan x kurang dari sama dengan 2, x elemen real. Nah, itu adalah himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita masuk ke sifat yang ketiga. Nah, untuk sifat yang ketiga yaitu mutlak fx lebih dari k. Nah, dapat dirubah menjadi fx kurang dari negatif k atau fx lebih dari k. Nah, contohnya nilai x yang memenuhi pertiraksamaan mutlak
4x kurang 2 lebih dari 1. Nah, setelah kita sudah mengetahui bentuk soalnya, kita masukkan tulis ulang di bawah ini. Kemudian kita ikuti pola yang ada di sifat ini. Sehingga jadinya 4x dikurangi 2 kurang dari negatif 1 atau 4x kurang 2 lebih dari 1. Sehingga kita turunkan 4x kurang dari negatif 2 ini pindah ruas menjadi positif 2, sehingga 4x kurang dari negatif 1 tambah 2, sehingga 4x kurang dari 1, sehingga x kurang dari 1/4. Atau, nah ini kita turunkan juga seperti sifat yang ada di atas ini, yang mana k itu sebagai 1 baik di sisi kiri maupun di negatifnya maupun di positifnya, sehingga 4x lebih dari 1 ditambah 2. Negatif 2 pindah ruas menjadi positif 2, sehingga 4x lebih dari 3, sehingga x lebih dari 3/4, 3 dibagi dengan 4. Sehingga jadi himpunan penyelesaiannya yaitu untuk setiap x di mana x kurang dari 1/4 atau x lebih dari 3/4, x elemen real. Nah, itu sifat yang ketiga. Sekarang kita masuk ke sifat yang keempat. Nah, untuk sifat yang keempat yaitu mutlak fx lebih dari sama dengan k. Nah, dapat diubah menjadi fx kurang dari sama dengan negatif k atau fx lebih dari sama dengan k. Nah, contohnya nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2x dikurangi 2 lebih dari sama dengan 6. Nah, kita tulis soalnya ulang di bawah. Dapat diubah seperti sifat yang ada di atas ini. Nah, kita selesaikan sifat seperti sifat yang ada di atas ini, sehingga kita bisa tulis 2x kurang 2 kurang dari sama dengan 6, sehingga kita selesaikan ini, jadi 2x kurang dari sama dengan negatif 6 ditambah 2, sehingga 2x kurang dari sama dengan negatif 4, sehingga x kurang dari sama dengan negatif 4/2, sehingga x kurang dari sama dengan 2. Atau 2x dikurangi 2 lebih dari sama dengan 6, sehingga 2x lebih dari sama dengan 6 ditambah 2, sehingga 2x lebih dari sama dengan 8, sehingga x lebih dari sama dengan 8 dibagi 2, sehingga x lebih dari sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu untuk setiap x di mana x kurang dari sama dengan negatif 2 atau x lebih dari sama dengan 4, x elemen real. Nah, itu untuk sifat yang keempat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh sifat yang kelima. Nah, untuk contoh sifat yang kelima yaitu mutlak fx lebih dari a dan kurang dari b. Dapat diubah menjadi fx lebih dari a kurang dari b, atau fx lebih dari negatif b kurang dari negatif a. Nah, ikuti pola yang ada di sifatnya yang ada di atas ini. Nah, contohnya tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Pertidaksamaan mutlak 2x ditambah 2 lebih dari 2 kurang dari 4. Nah, langsung kita jawab. Jadi kita ikuti tulis soalnya di atas ini, kita turunkan tetap, tulis ulang. Nah, kita ikuti pola yang ada di sifat yang ada di sini, sehingga menjadi 2 kurang dari 2x ditambah 2 kurang dari 4, sehingga positif 2 ini pindah ruas ke sisi kiri, sisi kanan maupun sisi kiri, sehingga memperoleh 2 dikurangi 2 kurang dari 2x kurang dari 4 dikurangi 2, sehingga memperoleh 0 kurang dari 2x kurang dari 2, sehingga memperoleh lagi 0 dibagi 2, 0 dibagi dengan 2 baik sisi kirinya, kemudian 2 dibagi 2 sisi kanannya, sehingga 0/2 kurang dari x kurang dari 2/2, sehingga 0 kurang dari x kurang dari 1, atau dibaca juga x lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Atau jadi kita ikuti pola sifat yang ada di atas ini. Jadi negatif b ini kita ubah menjadi seperti pola yang ada di sifat ini, sehingga memperoleh negatif 4
kurang dari 2x ditambah 2 kurang dari negatif 2. Sehingga negatif 4 kurang 2 kurang dari 2x kurang dari 2 dikurangi 2. Sehingga negatif 6 kurang dari 2x kurang dari negatif 4. Nah, target kita adalah x seperti yang ada di sebelah ini. Sehingga memperoleh, jadi negatif 6 dibagi dengan 2 dan negatif 4 juga dibagi dengan 2. Sehingga memperoleh negatif 3 kurang dari x kurang dari negatif 2, atau dibaca x lebih besar dari negatif 3 dan kurang dari negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu untuk setiap x di mana x lebih besar dari negatif 3 dan kurang dari 2, atau untuk setiap x di mana x lebih dari 0 dan kurang dari 1, x elemen real. Nah, itu untuk sifat yang kelima. Sekarang kita masuk ke sifat yang keenam. Sifat yang keenam yaitu ini tandanya bisa saja diubah ya. Saya baca sifatnya yaitu mutlak fx kurang dari mutlak gx, atau yang dapat diubah menjadi fx ditambah gx dikali dengan fx kurang gx kurang dari 0. Kalau tanda polanya kurang dari berarti tandanya juga sih kurang dari sama dengan 0. Kalau di tandanya lebih dari berarti tandanya juga sini lebih dari. Kalau tandanya di sini kurang dari sama dengan berarti ikut polanya di sini juga kurang dari sama dengan. Terus yang ini juga yang di bawah. Kalau lebih dari sama dengan berarti di sini juga lebih dari sama dengan. Jadi ini tidak berlaku untuk kurang dari dan lebih dari saja, tapi berlaku juga untuk kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, dan ikuti pola tanda yang ada di sini juga. Nah, ini sih di sini kita punya contoh yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian pertiraksamaan mutlak 2x dikurangi 2 lebih dari mutlak x dikurangi 4. Nah, langsung kita jawab seperti kita ikuti pola yang ada di sifatnya ini. Jadi kita bagaimana, yang pertama fx ditambah gx, yang kedua fx dikurangi dengan gx, dan tandanya kurang dari atau lebih dari, jadi kita ikuti pola yang ada di sini tandanya. Nah, seperti kita kembali ke pembahasan, jadi 2x dikurangi 2 ditambah, karena di sini polanya sifatnya tambah, yang pertama tambah, yang kedua kurang, sehingga 2x kurang 2 ditambah x dikurangi 4 dikali dengan 2x kurang 2 kurang x ditambah 4 lebih dari 0. Karena ini tandanya lebih, berarti di sini juga ikuti lebih dari 0, kita buat sama dengan lebih dari 0. Kemudian kita selesaikan yang ini. 2x ditambah x menjadi 3x, negatif 2 dikurangi 4 menjadi negatif 6, sehingga 3x sama dengan 6. Negatif 6 pindah ruas menjadi 6, atau kita buat sama dengan 0. 3x kurang 6 sama dengan 0, maka 3x sama dengan 6. Karena negatif 6 pindah ruas menjadi 6, sehingga x sama dengan 6 dibagi 3, sehingga x sama dengan 2. Kemudian yang sebelahnya, jadi 2x dikurangi x menjadi x sisa x. Kemudian negatif 2 ditambah 4 menjadi 2, sehingga kita buat x ditambah 2 sama dengan 0, jadi x sama dengan negatif 2. Karena apa? Positif 2 ini pindah ruas menjadi negatif 2, jadi x sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, kita untuk menentukan himpunan penyelesaian kita buat garis bilangan. Karena di sini tandanya lebih dari, kalau tandanya lebih dari berarti di sini selangnya terbuka. Kalau dia lebih dari sama dengan berarti salangnya sini tertutup, atau buntalannya di sini tertutup. Kalau misalnya lebih dari sama dengan, karena ini lebih dari saja berarti tanda selangnya di sini terbuka. Beda halnya dengan yang ini, tandanya kurang dari sama dengan berarti selangnya di sini tertutup. Nah, kita punya yaitu 2, negatif 2 dan 2. X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 2. Jadi kita buat garis bilangan, tarik garis bilangan, jadi negatif 2 dan 2. Nah, sekarang kita menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, di tengah-tengah 2 ini kan pastinya ada 0. Yang paling mudah kita masukkan di tengah-tengah ini yaitu 0. Nah, kita masukkan ke
ke dalam ini. Jadi 3 dikali 0 kurang 6. 3 kali 0, 0. Dikurangi 6 menjadi negatif. Negatif 6. Kemudian kita cari yang di tengah ya. Karena di sini posisinya negatif. Kemudian 0 ditambah 2. Itu tetap 2. Jadinya positif sini. Jadi positif dikali dengan negatif menghasilkan negatif di sini. Nah, karena di sini posisinya negatif, berarti di sebelahnya 2 ini pastinya positif. Dan sini juga pastinya di sebelah negatif 2 ini positif. Jadi, kita juga bisa uji di sebelah 2 ini ada 3. Di sebelah 2 ini ada 3. Kita masukkan ke ini. 3x kurang 6 dan x ditambah 2. Contohnya di sebelah sini kita masukkan, kita cari tahu ke sini tandanya positif atau negatif. Nah, tadi kan kita uji dari tengah, kita ambil titik 0. Nah, kita sudah mengetahui dari titik 0 yaitu di sini negatif dan sini kalau di sini negatif, pasti lawannya yaitu di sebelah sini positif dan di sini juga lawannya positif. Nah, kita uji tes saja. Kita coba misalnya sini 3. Jadi kita masukkan di sini. 3 dikali dengan 3, 9. 9 kurang 6, pastinya positif. Kemudian 3 ditambah 2 pastinya positif. Jadi positif dikali dengan positif hasilnya positif. Berarti di sini bernilai positif. Nah, untuk menyelesaikan himpunan penyelesaiannya, karena kita lihat tanda sini lebih dari. Kalau lebih dari berarti himpunan penyelesaiannya kita ambil yang bernilai positif. Jadi area yang positifnya yang kita ambil. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk setiap x di mana x kurang dari negatif 2 atau x lebih dari 2, x elemen real. Nah, dari pola-pola ini dapat dipahami ya. Artinya x kurang dari negatif 2 arahnya ke kiri dan lebih dari 2 arahnya ke kanan. Jadi tandanya positif yang diambil karena mengikuti tanda pola yang ada di sini, lebih dari. Kalau seandainya dia kurang dari berarti yang kita ambil himpunan penyelesaiannya itu yang negatif. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua yaitu tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak x ditambah 2 kurang dari sama dengan mutlak 2x dikurangi 1. Nah, langsung kita jawab. Jadi kita buat seperti pola sifatnya yang ada di atas ini. Jadi ini fx dan ini gx. Jadi fx ditambah gx, kemudian fx dikurangi gx. Ini fx, ini gx. Nah, sehingga kita memperoleh x ditambah 2 ditambah dengan 2x dikurangi 1, sehingga terus dikali dengan x ditambah 2 kurang, tadi kan tanda plus dijumlahkan seperti sifat yang ada di atas, kemudian kita kurangkan, jadi fx kurang gx, x ditambah 2 dikurangi dengan 2x dikurangi 1. Ini kan ada perkalian tanda, pastinya di sini positif, ditambah dengan 1. Kurang dari sama dengan 0, karena di sini tandanya kurang dari juga, jadi kita buat kurang dari sama dengan 0, sehingga x ditambah 2x menjadi 3x, 2 ditambah 2 kurang 1 yaitu 1, jadi 3x ditambah 1 dikali dengan x kurang 2x menjadi negatif x, 2 ditambah 1 menjadi 3, kurang dari sama dengan 0, kita buat sama dengan 0, kita ikuti tandanya terus. Kemudian kita buat ini, kita buat dia sama dengan 0, jadi 3x ditambah 1 sama dengan 0. Kita mau menentukan nilai x nya, jadi 3x sama dengan negatif 1, jadi x sama dengan negatif 1/3. Kemudian yang sebelah sininya, negatif x ditambah 3 sama dengan 0, jadi negatif x sama dengan negatif 3, jadi x sama dengan 3. Nah, kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi kita punya tarik garis bilangan, kita punya dua angka yaitu negatif 1/3, dan 3. Nah, karena di sini tandanya kurang dari sama dengan, jadi selangnya tertutup. Beda halnya yang di sini. Karena dia lebih dari saja, tidak pakai tanda sama dengan. Jadi tandanya selangnya terbuka. Di sini selangnya tertutup karena kurang dari sama dengan. Dapat dipahami ya. Kemudian kita tentukan himpunan penyelesaiannya, kita ambil titik, misalnya kita ambil sini 4, di sebelah 3-nya di sini kan ada 4, kita masukkan ke sini, kita tentukan, jadi misalnya 3 dikali dengan 4,
itu 12 tambah 1 menjadi 13, berarti bernilai positif. Ingat sini positif, kita mau tentukan sini. Kemudian karena di sini ada 4, jadi negatif 4 dikali dengan negatif, berarti negatif 4. Negatif 4 ditambah dengan 3 berarti menjadi negatif sini. Jadi negatif dikali dengan positif hasilnya negatif. Jadi kalau kita sudah mengetahui satu sisi di sini sisi kanannya itu negatif, berarti di sini lawannya yaitu positif dan di sini juga lawannya negatif. Terus kita lihat himpunan penyelesaiannya, karena di sini permintaannya kurang dari sama dengan, berarti arahnya yang negatif, kita ambil arahnya yang negatif. Kalau dia misalnya lebih dari, berarti kita ambil yang positif. Karena dia kurang dari, berarti kita ambil yang negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya terdapat di sini. Ini yang negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk setiap X, di mana X kurang dari sama dengan sepertiga atau X lebih dari sama dengan 3. X elemen real. Nah itu contoh sifat yang ke-6. Nah sekarang kita masuk ke contoh sifat yang ke-7. Nah contoh sifat yang ke-7, yaitu mutlak fx dibagi dengan mutlak gx kurang dari k. Nah ini tidak berlaku hanya kurang dari, bisa juga kurang dari sama dengan k. Nah dapat diubah menjadi, jadi gx ini dengan syarat gx nya tidak boleh sama dengan 0. Ini seperti di sifat persamaan nilai mutlak, jadi yang mana y nya tidak boleh sama dengan 0 atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita lihat polanya di sini. Jadi mutlak fx dibagi dengan mutlak gx kurang dari k, atau juga bisa kurang dari sama dengan k. Nah kita ikut pola yang ada di rumus ini, ada perkalian tanda juga, yang mana yang pertama dijumlahkan dan kemudian dikurangkan. Nah kemudian yang ini juga mutlak fx dibagi dengan mutlak gx lebih dari k. Ini bukan saja lebih dari, tapi lebih juga bisa juga dipakai lebih dari sama dengan k. Nah saya bacakan salah satu dari sifatnya, yaitu mutlak fx dibagi dengan mutlak gx kurang dari k. Nah dapat diubah menjadi mutlak fx kurang dari k dikali dengan mutlak gx, sehingga memperoleh fx ditambah k dikali dengan gx dikali dengan fx kurang k dikali dengan gx. Nah untuk lebih jelas kita masuk ke contoh soal mengenai sifat yang ke-7 ini. Nah di sini saya sudah siapkan 2 contoh soal supaya lebih memahami, yaitu yang pertama, tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan. Yang pertama, mutlak 2x dikurangi 1 dibagi dengan mutlak x ditambah 2 lebih dari sama dengan 3. Nah setelah itu kita 3 ini sebagai k. Jadi kita buat 3-nya ini, mutlak x ditambah 2 ini kita kalikan dengan 3 ini, sehingga memperoleh mutlak 2x dikurangi 1 kurang lebih dari sama dengan 3 dikali dengan mutlak x ditambah 2, sehingga memperoleh mutlak 2x dikurangi 1 lebih dari sama dengan mutlak 3x ditambah 6, karena 3 dikali x 3x, 3 dikali 2 yaitu 6. Sehingga setelah kita memperoleh sebelah kanannya mutlak dan sebelah kirinya mutlak, sebelah kanannya juga mutlak. Nah kita menyelesaikan seperti sifat yang ke-6 tadi. Jadi fx ditambah gx dan fx dikurangi dengan gx, yang mana ini fx ini gx. Jadi yang pertama fx ditambah gx dan yang kedua fx kurang gx. Nah sehingga memperoleh 2x dikurangi 1 ditambah dengan 3x ditambah 6 dikali dengan 2x kurang 1 kurang 3x kurang 6 lebih dari sama dengan 0. Karena di sini tandanya lebih dari, berarti di sini juga kita buat lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan ini. 2x ditambah 3x menjadi 5x, negatif 1 ditambah 6 yaitu 5. Nah kita buat sama dengan 0. Jadi 5x ditambah 5 itu sama dengan 0. Jadi 5x sama dengan negatif 5.
Jadi X sama dengan negatif 5 dibagi 5 jadi X sama dengan negatif 1. Nah, kita punya satu titik yaitu X sama dengan negatif 1. Kemudian yang sebelahnya sini, 2X kurang 3X menjadi negatif X. Kemudian negatif 7 kurang 6, negatif 1 kurang 6 menjadi negatif 7. Sehingga kita memperoleh negatif X kurang 7. Nah, dari sini tadi setelah kita tentukan penjumlahannya atau pengurangannya, nah kita ikuti pola tandanya juga sini, lebih dari sama dengan 0. Nah, kita buat yang negatif X kurang 7 ini sama dengan 0 karena kita mau menentukan nilai X nya. Jadi negatif X sama dengan 7, jadi X sama dengan negatif 7. Nah, kita punya dua titik yaitu negatif 1 dan negatif 7. Nah, kita buat untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Karena di sini tandanya lebih dari sama dengan, jadi selangnya tertutup. Beda halnya nanti dengan soal yang ini, karena ini soalnya apa, kurang dari, berarti kurang dari tidak pakai sama dengan, berarti selangnya terbuka atau bontalannya ini terbuka. Di sini karena lebih dari sama dengan berarti tertutup. Jadi kita punya dua titik yaitu negatif 7 dan negatif 1. Nah, kita mau mencari tahu di mana himpunan penyelesaiannya. Jadi kita masukkan di sini samping kanan ini kan ada 0. Jadi kita untuk lebih mudah kita masukkan 0, kita kalikan atau jumlahkan dengan 0. Jadi kita masukkan di sini 5 dikali 0 itu 0. 0 tambah 5 berarti positif. Kemudian ini negatif dikali 0 tetap 0. 0 karena ini 0 kurang 7 tetap negatif 7. Jadi positif dikali negatif hasilnya negatif, berarti sebelah sini negatif. Kalau sudah ketahui satu sisi negatif berarti sini positif. Karena di sini sudah positif berarti sini lawannya lagi negatif. Terus untuk menentukan himpunan penyelesaiannya kita lihat pola tandanya sini. Tandanya karena lebih dari sama dengan berarti lebih dari. Berarti kita ambil yang positif. Karena permintaannya lebih dari. Berarti kita lihat tandanya sini yang positif, berarti kita ambil tandanya yang positif, berarti antara negatif 7 dan negatif 1 ini. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk setiap X di mana X lebih besar sama dengan negatif 7 dan X kurang dari sama dengan negatif 1, X elemen real. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X ditambah 1 dibagi dengan mutlak 2X kurang 4 kurang dari 2. Nah, ini tandanya tidak pakai sama dengan ya, jadi kurang dari 2. Nah, kita selesaikan yang mana 2X kurang 4 ini kita harus kalikan dengan 2 sehingga memperoleh mutlak X ditambah 1 kurang dari 2 dikali dengan mutlak 2X kurang 4 sehingga memperoleh mutlak X ditambah 1 kurang dari mutlak 4X kurang 8. Dapat dipahami ini perkaliannya, sehingga kita harus jumlahkan dan kurangkan jadi fx ditambah gx dan fx kurang gx. Yang ini fx ditambah gx, kemudian yang ini fx dikurangi gx. Kita ikuti pola tandanya, kurang dari berarti ini juga kurang dari sama dengan 0. Nah, sehingga kita memperoleh X ditambah 1 tambah 4X kurang 8, yang mana fx ditambah gx, kemudian fx kurang gx yaitu X ditambah 1 kurang 4X ditambah 8. Kemudian kita tentukan ini, X ditambah 4X menjadi 5X, 1 dikurangi 8 menjadi negatif 7. Kemudian di sebelah sini X kurang 4X menjadi negatif 3X, 1 tambah 8 itu 9 kurang dari 0. Kemudian kita buat 5X kurang 7 ini sama dengan 0, sehingga 5X sama dengan 7, sehingga X sama dengan 7 per 5. Kemudian yang sebelahnya negatif 3X ditambah 9 sama dengan 0, kita buat sama dengan 0, sehingga negatif 3X sama dengan negatif 9, sehingga X sama dengan negatif 9 dibagi dengan negatif 3, sehingga X sama dengan 3. Negatif bagi negatif positif. Nah, kita punya dua titik yaitu negatif 7 per 5 dan 3.
Nah, kita buat garis bilangan yang mana ini ada 7/5 dan 3. Nah, kita di sebelahnya sini kita ambil yang paling mudah, yaitu sebelah 3 sini kan di sini ada 4. Setelah 3 kan 4. Jadi kita ambil angka 4 di sini, kita masukkan di sini. Jadi 5 dikali 4 kurang 7. 5 kali 4 itu sama dengan 20. 20 kurang 7. Jadi bernilai positif, masih bernilai positif. Kemudian negatif 3 dikali dengan 4, negatif 12. Negatif 12 ditambah dengan 9. Itu menjadi negatif. Ini positif, ini negatif. Hasilnya negatif. Positif dikali negatif, negatif. Saya ulang sekali lagi, kita ambil angka di sebelahnya sini ada 4, yaitu 5 dikali 4, 20. 20 kurang 7 masih bernilai positif. Jadi kita taruh tanda positif sini. Kemudian ini negatif 3 dikali 4, negatif 12. Negatif 12 ditambah dengan 9. Hasilkan, kalau dijumlahkan menghasilkan bilangan negatif. Jadi positif dikali dengan negatif menghasilkan negatif. Jadi karena kita sudah mengetahui satu sisinya negatif di sebelah 3 ini, lawan dari berarti di sininya lawannya berarti positif, dan juga lawannya sini negatif. Misalnya ada titik lagi lawannya positif. Jadi positif positif negatif, atau positif negatif positif. Jadi dari sini kita bisa tentukan himpunan penyelesaiannya, karena di sini permintaannya kurang dari. Berarti karena kurang dari, berarti selangnya tadi saya tekankan sekali, selangnya terbuka. Beda halnya dengan, atau kurang dari sama dengan berarti selangnya di sini tertutup. Jadi kita bisa tentukan karena di sini kurang dari, berarti kita ambil yang negatif. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu untuk setiap X di mana X kurang dari 7/5 atau X lebih dari 3, X elemen real. Nah, itu adalah sifat-sifat dan penjelasan beserta contoh soalnya. Semoga dapat terpahami, terus belajar, dan kalau ada pertanyaan nanti bisa kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.